Assalamualaikum, selamat pagi. Aku Indita Widianti. Di sini aku akan memaparkan hasil analisis praktik komunikasi publik oleh Adrian M. Erlangga, seorang managing editor di Vice Indonesia, dalam acara Buka Talks dengan judul Peran Vice Indonesia sebagai Media Transisi. Dari hasil pengamatanku, ada beberapa konsep yang bisa aku elaborasikan. Yang pertama yaitu the art of speech-nya itu sendiri atau unsur retorika. Menggunakan pendekatannya Aristoteles, aku menemukan pertama ada ethos yang berfokus kepada kredibilitas, di mana Adrian terlebih dahulu memperkenalkan dirinya sehingga meyakinkan penonton terhadap narasumber pada saat itu. Yang kedua ada pathos, yaitu berkaitan dengan perasaan. Di sini Adrian tidak terlihat panik, pembawaannya juga santai. Di sini membangkitkan metafora yang bisa membangkitkan penonton itu sendiri. Yang ketiga itu ada logos, ya, di mana berkaitan dengan logika, rasional, dan evidence fakta. Di sini Adrian juga menggunakan data-data yang valid. Di sini juga Adrian menggunakan inductive reasoning, di mana pertama ia memaparkan specific statement mengenai apakah penonton masih membayar untuk sebuah informasi atau hanya menggunakan media digital. Dan di akhir ia menggunakan general statement, di mana ia mengatakan ada perubahan besar dalam pengonsumsian informasi saat ini. Kemudian tidak ditemukannya ad hominem atau sebuah argumen yang menyerang karakter atau motif dari seseorang. Speech Adrian sendiri sudah kunilai memenuhi rancangan retorika komunikasi publik yang efektif atau the 5 canons of rhetoric, di mana yang pertama yaitu invention. Di sini Adrian dapat mengembangkan secara kreatif ide yang ia ingin sampaikan. Kedua yaitu disposition. Di sini Adrian dapat mengorganisir dengan baik subtema-subtema atau subjudul yang ingin ia sampaikan, seperti pertama apa itu Vice Indonesia, bagaimana karakteristiknya dan cara beradaptasinya. Ketiga yaitu adalah style. Di sini Adrian sudah adapting language style to diverse listeners, di mana ia tidak menggunakan sophisticated words yang sulit dipahami oleh penonton. Adrian juga sempat membicarakan mengenai teori jurnalistik imersif, namun kemudian ia menyebutkan makna dari hal tersebut. Kalau misalnya kita bicara teori jurnalistik yang imersif betulan, itu kayak bagaimana sensasi kehadiran teman-teman gitu dalam konteks liputan kita tuh bisa diterjemahkan oleh teknologi, misalnya VR, kita kan nggak begitu gitu. Yang keempat yaitu adalah memori, kemampuan mengingat pesan kunci. Di sini Adrian tidak terlihat banyak membaca presentasinya, tetapi ia sudah dapat menguasai materi yang ia ingin sampaikan. Terakhir adalah delivery atau kemampuan verbal dan non-verbal. Di sini Adrian terlihat santai dengan juga menggunakan body language-nya dalam berbicara. Kemudian ia juga tidak menggunakan presentasi yang memiliki teks yang panjang. Dalam merancang ide utama, Adrian menggunakan jenis topikal, yaitu menggunakan ide yang berkaitan dengan topik tertentu, dan materi pendukung yang berjenis primacy, yaitu di mana ia terlebih dahulu memaparkan materi pendukungnya di awal, yang kala itu berjudul Indonesia dan Media Digital. Adrian juga terlihat using evidence effectively. Yang pertama itu ada credible, ia menggunakan survei Nielsen Indonesia, ada news yang hanya berselisih 1 tahun saja, ada spesifik yaitu mengenai konsumsi informasi dari internet, dan ada menggunakan evidence tersebut untuk tell a story, di mana ia mengintegrasikannya kepada ceritanya, dan yang terakhir ada appropriate to a diverse audience. Untuk sign postingnya itu sendiri, Adrian menggunakan jenis transition verbal, di mana setiap ada perpindahan subtema, ia menggunakan kalimat seperti kesadaran itu, gaya tadi yang menjadi jembatan perpindahannya. Kesadaran itu yang membuat Vice. Hal yang akan saya tekankan di sini, gaya tadi, pengalaman yang coba kita berikan, substansi yang lebih penting daripada gaya tadi. Speech yang bertujuan untuk to inform ini ditemukan memorable word structure, yaitu cadence berjenis repetition, di mana kata keragaman ditemukan dalam 4 bagian. Vice hadir di Indonesia dengan mengusung satu semangat, keragaman. Seperti yang tadi teman-teman, menurut kami keragaman itu juga berarti keragaman strategi, karena keragaman medianya. Minimal ketika Vice fokus pada keragaman, jadi kami ingin. Sekian